Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratan mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para asatidz, para muallimin, al-mukarram wal muhtaram, Ustaz Ridwan, Al-Ustaz Aceh, dan segenap para guru mulia. Mudah-mudahan senantiasa mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam urusan mereka dunyawiyah wal ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, pilih sepuh, para hujaj, dan tak lupa Ketua Majelis Taklim, Assalam, Bapak RW Sufyan, dan segenap pengurus majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaannya kepada hamba-hambanya dengan Allah isi iman di dalam hatinya. Ketika hati iman itu ada dan ia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan iman, maka bagi seseorang yang berusaha untuk menjaga imannya, Allah berikan di dalam hatinya kemuliaan, keagungan di dalam mencintai Tuhannya Jalla wa'ala. Allah letakkan hatinya kemuliaan, keagungan, cinta dia kepada nabinya. Dan Allah senantiasa memberikan kemuliaan, keagungan, cintanya kepada sesama. Sehingga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, di dalam rasa kasih sayang, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Cintailah, sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun, maka apa yang ada di langit senantiasa akan menyayangimu dan mencintaimu. Maka ar-rahmah ini merupakan bagian dari sifat umat Nabi Muhammad. Bahkan tertulis dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka memiliki rasa cinta, mereka memiliki rasa rahmat satu sama lain, sehingga engkau melihat mereka sebagai umat Nabi Muhammad ruk'ah, mereka ahlu ruku, sujada, mereka ahlu sujud, tarahum simahum fi wujuhihim, nampak dalam wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lihat di malam hari ini, di bulan Muharram, di 10 Asyura, 10 Muharram, kita berkumpul di tempat ini merupakan sima'u min athari sujud. Ini merupakan tanda-tanda di dalam diri kita, tanda efek pengaruh dari sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sujud, maka tidak ada yang hina di muka bumi ini seperti dia yang telah menempelkan dahinya di muka bumi ini, dan dia akan merasakan keagungan dengan sujudnya orang-orang yang ada di hadapannya. Maka ketika itu ada senantiasa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, nampak dalam kehidupannya saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Maka disinilah tampil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenalkan kita kepada kita, mengenalkan sifatnya kepada kita. Innama ana rahmatum muhda, innama ana rahmatum muhda, akulah
seorang nabi yang memiliki rasa cinta, rasa hormat kepada siapa? Kepada kalian yang merupakan hadiah Allah untuk kalian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika rahmat ini ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah sendiri menyatakan di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Maka ketika seseorang ingin mengenal kebenaran, seseorang ingin menjadi orang benar, seseorang ingin mengenalkan kebaikan, berusaha untuk kenal dengan kebaikan dan berusaha untuk menjadi orang-orang baik, sifat yang pertama, watak yang pertama yang ia tumbuhkan dalam dirinya seperti Allah mengenalkan dirinya kepada kita, Ar-Rahman dan Rahim. Seperti Habibana Muhammad mengenalkan kita kepadanya dengan sifat innama ana rahmatul muhda. Inilah sifat umat Nabi Muhammad, sehingga ketika Islam datang di muka bumi ini diterima oleh siapapun. Karena apa? Karena yang pertama ia kibarkan bukan harta yang dia miliki, bukan kedudukan yang dia miliki, bukan jabatan yang dia miliki, bukan ilmu yang dia miliki. Yang pertama yang ia berikan kepada saudaranya adalah rahmah, rasa kasih sayang kepada satu sama lain, sehingga Islam ini diterima di muka bumi ini melalui para ulama-ulama kita, melalui para aulia-aulia kita dengan sifat rahmah. Maka ketika rahmah ini ada di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Rahim, ketika rahmat ini ada di dalam kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan rahmatnya Rasulullah melebihi daripada yang lainnya, melebihi dari para anbiya. Pada satu saat ketika hari raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bergembira. Seperti adanya kita ketika kita berada di hari raya, ada enggak yang enggak gembira? Semua gembira. Mulai dari orang yang paling bawah, menengah, atas, semuanya tersenyum dengan pakaian barunya, dengan makanan enaknya. Tiba-tiba pada saat Rasulullah keluar dari rumahnya, dia mendapatkan seorang anak kecil yang meneteskan air mata. Lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah. Dipanggillah anak tersebut dan ditanya, siapa namamu nak? Kenapa engkau menangis sementara engkau sedang bermain bersama teman-temanmu? Anak tersebut mengatakan, ya Muhammad. Dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, wahai Muhammad, aku sedang bermain bersama teman-temanku dan teman-temanku tersenyum dengan datangnya hari raya, berpakaian dengan pakaian yang indah bersama orang tua. Tapi aku sudah tidak ada orang tuaku, aku tidak punya saudara. Tersenyumlah Habibana Muhammad. Dia mengatakan, ya fulan, maukah engkau memiliki orang tua seperti aku, Muhammad bin Abdullah? Wallahu akbar. Nabi Muhammad mengangkat dia sebagai anaknya. Maukah engkau memiliki orang tua Muhammad ibn Abdullah? Kakakmu Sayyidati Fatimah Zahra, ibu Khadijah al-Kubra. Anak itu tersenyum. Sebelum Rasulullah melanjutkan ucapannya, anak kecil tersebut berlari di hadapan temannya dan memanggil seluruh temannya, wahai temanku, pada saat ini aku sudah punya orang tua, pada saat ini aku sudah punya kakak. Orang tuaku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ibuku Khadijah al-Kubra, kakakku Sayyidatul Fatimah Zahra. Itulah bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad kepada mereka yang dikenal dengan aitam. Jika Rasulullah yuhibbul yatima wal armala wa idza da'al miskin wa ajaba ijabatan muajjala. Itulah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia senang kepada anak yatim, dia senang kepada para janda-janda tua. Jika diundang oleh orang miskin, ajabahu, dia menjawab secepatnya dengan ajabatan muajjalah. Wa hadza akhlaq.
dengan apa yang dimiliki oleh manusia dari fitrah, ingin disayangi dan menyayangi. Itu fitrah manusia. Ketika orang yang dia sayangi kosong, atau dia disayangi oleh siapapun kosong, maka pada saat itu dia sedang mencari siapa yang menyayangi dia. Dialah Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku adalah abahmu, ibumu Khadijatul Kubra, kakakmu Fatimah Zahra. Begitu indahnya, begitu luar biasanya anugerah Allah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Maka dengan rahmat yang dimiliki oleh Habibana Muhammad, kapan Allah letakkan itu? Kapan Allah berikan itu? Allah berikan itu dan Allah anugerahkan di saat datangnya 10 Muharram. Di situ Allah ciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Di saat datang Rabiul Awal, di saat datang 12 Rabiul Awal, diciptakan Rasulullah ala jasadi. Tapi di saat datang 10 Asyura, 10 Muharram, siapa yang Allah ciptakan dari nurnya? Apakah Musa? Bukan. Apakah Isa? Bukan. Allah ciptakan Nur Muhammad itu pada malam 10 Asyura, dan Allah ciptakan nur tersebut menjadikan seluruh para anbiya syauqan wa syauqan. Setiap para anbiya, khususnya para malaikat-malaikat, mengenal nur tersebut. Bahkan dalam diri Jibril alaihissalam pun mengenal nur tersebut. Dan begitu luar biasanya kangennya Jibril dengan nur tersebut, di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun dan dia berada di Ghar Hira. Diizinkan Allah mengizinkan kepada Jibril, seperti Jibril diizinkan untuk mendatangi para anbiya, 124.000 para anbiya didampingi oleh Jibril, 313 Rasul didampingi oleh Jibril, Nabi terakhir yang merupakan seorang Nabi dan Rasul yang dikangenkan oleh Jibril beribu-ribu tahun, diizinkan Allah mengizinkan kepada Jibril untuk mendampingi dan mendatangi. Dan itu adalah perjumpaan pertama Jibril kepada Habibana Muhammad. Ketika ia datang, apa yang dilakukan oleh Jibril? Dipeluknya Rasulullah dengan erat-erat dan mengatakan, ya Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad dipeluk erat-erat. Gal ahlu sejarah, kenapa Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah hampir tidak bisa untuk bernapas lega? Syauqul Habib sallallahu alaihi wasallam, karena kangen kepada Habib Muhammad di saat dia diciptakan di 10 Muharram dalam bentukan nur, dikenalkan oleh para malaikat di antara Jibril alaihissalam. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan Jibril saja mengenal Nabi Muhammad, bukan malaikat-malaikat, siapapun yang ada di muka bumi ini dan mereka beriman dan pernah beriman, di mana umat Nabi Musa tidak ada satu mereka kecuali kenal kepada Rasulullah. Ya itu nakama itu mereka mengenal Rasulullah itu seperti mereka mengenal apa? Anak-anak mereka. Bahkan setiap orang yang membawa nur Nabi Muhammad mereka tahu. Jauh Rasulullah belum dilahirkan, namun cahaya itu ada di dalam wajah-wajah orang yang membawa nur Nabi Muhammad. Tidak ada satu wanita Yahudi kecuali mengetahui bahwa dia membawa nur Nabi Muhammad. Dan mereka mengidam-idamkan agar orang itu nikah dengannya agar mendapatkan pantulan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib datang ke Syam
Datang dia menjadikan wanita-wanita yang ada di Syam itu datang dan menawarkan dirinya untuk tidur dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdullah merupakan orang yang mahfuz dari Allah, mahfuz dari Allah, ia pulang kemudian dinikahkan oleh Sayyidatuna Aminah, Bunda Habibah Muhammad. Ketika cahaya itu pindah kepada perutnya Bunda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib datang ke Syam. Namun kagetnya, subhanallah, tidak ada satu wanita di antara mereka yang mengajak untuk tidur bersama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ditanya, ya fulana binta fulan, aku datang dulu, tidak ada satu wanita di Syam kecuali menawarkan aku untuk nikah atau berzinah dengan aku. Tapi kenapa tidak ada satu wanita hingga saat ini aku menunggu, tidak ada yang mau tidur bersamaku. Apa kata wanita? Ya Abdullah, ya Abdullah, ketika aku ingin tidur bersamamu, sebenarnya aku tidak ingin jasadmu, tapi aku ingin adalah nur yang ada di wajahmu agar berpindah di rahimku, agar aku melahirkan Nabi terakhir. Subhanallah. Kapan itu diciptakan kalau bukan pada malam hari ini? Makanya orang yang punya rasa kangen sama Rasulullah, seseorang yang punya cinta pada Rasulullah, Allah bimbing hatinya untuk bertemu dan mengenalkan diri dan untuk menyatu dengan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nur Nabi Muhammad. Di antaranya malam yang mulia ini, malam yang penuh barakah, malam subhanallah. Innama nunajjil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahami? Innama nunajjil ladzina amanu, kemudian aku selamatkan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabb. Ya. Malam ini malam saja. Innama nunajjil ladzina amanu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Masih adakah iman dalam diri kita? Hingga saat ini, di saat kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita beriman, alhamdulillah. Mereka semua yang pulang ke rahmatullah itu sudah pulang ke rahmatullah dengan membawa iman. Seperti yang ada sekarang kita khawatir, mereka pulang dalam keadaan beriman. Namun kita semua, mungkinkah iman masih ada ketika kita pulang ke rahmatullah? Allah beriman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman, yang bertakwa itu berada dalam lingkaran keselamatan dari Jalla wa'ala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan Allah dalam lingkaran cinta Allah dan Rasulnya, mereka akan dibimbing. Wasiqal ladzina amanu, mereka akan dibimbing. Mulai dari mereka dibangkitkan oleh Allah menuju kepada mahsyar. Dan perjalanan tersebut membutuhkan 1000 tahun. Mungkinkah kita mengalami 1000 tahun atau hanya sekejap karbakil khatir seperti sabda Nabi Muhammad? Mungkinkah kita perjalanan kita dari hari kebangkitan seperti bagaimana kilat sampaikan kita kepada mahsyar? Bagaimana Anda di saat Anda meninggal, bagaimana? Dari saat Anda hidup, bagaimana? Ketika Anda hidup dalam kemaksiatan, maka Anda pun meninggal dalam keadaan maksiat. Ketika engkau dibangkitkan oleh Allah, engkau dihitung seorang yang maksiat. Ketika engkau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan maksiat, maka nasib kita sesuai dengan apa yang kita jalankan di muka bumi. Kalau memang Anda sering menunda untuk berbuat baik, Anda lamban berbuat baik, maka perjalanan Anda pun lamban untuk menuju kepada mahsyar. La ilaha illallah. Tapi jika Anda ketika datang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah,
serentak Anda langsung ke musola, serentak Anda ke masjid. Anda termasuk orang yang akan berjalan dari hari di mana Anda dibangkitkan al-mauqid menuju pada masyarakat barqil khatib seperti kilatnya. La ilaha. Tapi bagaimana keadaan zaman sekarang? Aina musallakum? Di mana musala kalian? Di mana tempat ibadah kalian? Di mana masjid kalian? Di mana tempat sujud kalian? Anda begitu rela mendatangkan Mekah dan Mukarramah hanya untuk mengejar arba'ina waqt. Anda begitu rela mengeluarkan uang untuk sholat 40 waktu, melakukan umrah, melakukan haji. Anda sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, namun ketika masjid itu ada di depan Anda, begitu beratnya kaki Anda untuk mendatangkan. Apa yang menghalangi hati Anda untuk mendatangkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitukah nasib orang sekarang? Umrah begitu semarak, benar? Bahkan ada orang yang setiap tahun umrah, benar? Mengeluarkan biaya yang begitu besar, benar? Begitu banyak orang yang berangkat haji, benar? Haji 1 kali, haji 2 kali membutuhkan uang yang besar, benar? Tapi Anda cukup gerakan 2 kaki Anda ke Baitullah, Masjid Nabawi, masjid atau musola. Kenapa kok kaki Anda begitu berat? Apa yang menghalangi kaki Anda sehingga kaki Anda berat untuk datang ke rumahnya Allah? Kalau memang itu adanya, itulah nasib Anda di saat Anda berada di padang mahsyar. Begitu beratnya kaki Anda untuk menuju padang mahsyar, dari padang mahsyar menuju mizan, dari mizan menuju hisab. Begitu beratnya, seperti beratnya Anda datang ke masjid Anda dan datang ke musola Anda, dan nasib Anda, perjalanan Anda membutuhkan 1000 tahun untuk menuju sampai ke padang mahsyar. Ini baru padang mahsyar, hadirin hadirat. Belum selesai perjalanan Anda. Belum selesai. Dari padang mahsyar menuju mizan, menuju hisab. Berapa tahun, Ustaz? 1000 tahun. Dari hisab ke mizan berapa tahun, Ustaz? 1000 tahun. Dari mizan menuju ke mulutnya api neraka membutuhkan perjalanan 1000 tahun. Namun ketika Anda sampai perjalanan ke mulut neraka 1000 tahun, di saat Anda menjalankan 500 tahun, kaki Anda sudah mulai panas dan perut Anda sudah mulai berputar seperti berputarnya, bergejolaknya air mendidih. Belum. Suara apa itu? Itu bukan suara lapar, itu bukan suara haus, tapi suara panasnya mulut api neraka. Itu terasa dalam perjalanan 500 tahun. Kita tidak menggunakan sendal pada saat itu. Tidak. Inna jahannama kanat gharama Yibahina mahaba ladithina ahqoba. Jahannam adalah neraka yang paling ringan, tapi orang bisa tinggal di sana 40 tahun. 1 hari di sana sama 50 tahun di dunia. La ilaha. Syubhada muharram. Maka kalau kita bilang ada 10 anbiya yang Allah selamatkan, di mana Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, di mana Nabi Nuh dalam kebingungan, di mana dia akan bertepi, di situ Allah tepikan kapal beliau dan umatnya. Bagaimana Yunus alaihissalam dalam perjalanan penuh kebingungan seperti kita sempat berada di dalam perut Yunus. Kita sekarang berada di perut ikannya Yunus. Tapi jika Yunus mempasrahkan diri kepada Allah dan dia katakan,
Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berpuluh-puluh tahun Yunus berada di perut ikan dan ikan itu berada di perut ikan. Kegelapan dirasakan, yang dia ucapkan kepasrahan karena dia kebingungan dia akan kemana. Apa yang dibaca? Dibaca pengakuan Yunus atas dosanya, pengakuan Yunus atas salahnya kepada Allah. Namun ketika kita dalam keadaan bingung di dunia ini, padahal matahari ada, bulan ada, bintang ada, malam ada, siang ada. Jangankan malam, tukang nasi uduk pun setiap pagi ada. Betul? Jangankan pagi, malam pun tukang nasi uduk ada. Benar? Namun kebanyakan kita hidup dalam keadaan bingung. Kenapa? Banyak sekarang dalam keadaan bingung. Bingung nyari duit, duit lagi mampet. Benar? Sulit nyari kerja, dapat kerja begitu mampet. Benar? Keluarga semeraut. Benar? Bini ngomel mulu. Benar? Bersyukurlah punya istri tukang ngomel. Karena istri ngomel itu memang fitrah manusia. Fitrahnya wanita itu sulit ngomel. Maka kalau ada perempuan kagak pernah ngomel, bawa ke rumah sakit jiwa. Kata para ulama, jika isi Anda ngomel, berarti Anda sedang diajarkan oleh Allah melalui makhluknya bagaimana menjadi seorang pria yang dewasa dan kuat. Benar apa benar? Maka besok atau saat ini Anda pulang ke rumah, Anda bilang kepada isi Anda, terima kasih atas ngomelannya. Benar apa benar? Anda harus punya isi cerewet, memang harus. Karena orang kaya kalau nggak punya isi cerewet, malas bekerja. Kagak sungguh katanya. Benar apa benar? Maka cari isi yang cerewet. Jangan jauh-jauh. Banyak iklan di isi yang cerewet. Benar apa benar? Namun jika iman Anda tidak jaga, jangan jauh-jauh dari tali dan itu, Anda akan gantung diri melihat isi yang cerewet. La ilaha. Maka di bulan ini, di malam yang mulia ini, kita sedang berkumpul. Anda minta apa? Saya tak minta. Anda mau minta apa di sini? Kadang-kadang orang bingung dengan permintaannya. Benar-benar. Benar-benar. Anda pun ketika Anda dapat pun Anda bingung. Jangankan Anda dapat duit 1 juta, 2 juta, air di depan Anda bingung. Itu dari doa mana saya dapat air? Jawab. Bingung. Anda berdoa tapi Anda bingung. Subhanallah, ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia Allah. Kemarin pada tanggal 1 Muharram kita minta apa? Minta apa? Bisa disebutkan? Satu aja. Minta apa Anda? Jawab, tunjuk yang bisa. Minta apa? Minta apa? Baik. Ampunan dosa. 1. 2. Benar? Minta apa lagi? Tuh kan? Makanya jangan jauh-jauh dari tuntunan para ulama. Kalau minta, jangan jauh dari mintanya para ulama. Makanya guru kita bilang, bahkan Nabi bilang, kalau memang mintanya guru banyak, itu singkat aja. Kalau memang mintanya Rasulullah banyak, itu singkat aja. Apa? Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka binabiyuka Muhammad. Ya Allah, aku minta dengan apa diminta oleh Nabi Muhammad. Ringkas apa kagak? Ringkas apa kagak? Ya Allah, aku minta seperti guruku minta. Paham apa kagak? Benar apa benar? Jadi apapun harus kita kembali kepada ulama, sang penuntun kita. Minta apa ente? Kemarin tuh kita minta 1 Muharram tadi udah sebutin tuh. Saya minta ampunan itu jatuh pada akhir doa akhir tahun. Nah kemudian kita berada di maghrib, kita minta doa awal tahun. Coba lihat para ulama mengajarkan. Itu 2 yang sudah umum. Yang pertama, ingat dan catat sampai mati. Sampai mati ini pegang doa ini.
atau niatnya. Allahumma inna nas'aluka al-ismata, ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami, jagalah kami minasyaitan, dari syaitan, wa junudihi, dan tentara setan, wa uliyahi, dan teman-teman setan. Siapa teman setan? Siapa teman setan? Gak usah diajarin, ente juga ada jadi setan. Dua, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-auna ala nafsil amarah bisu. Ya Allah, aku minta. Tuh, belum minta aja udah kasih kopi. Al-auna ala nafsil amarah, minta bantuan untuk bisa membimbing nafsu yang selalu menyuruh saya kepada kemungkaran. Dua. Tiga ya. Berarti empatnya apa nih? Wal isyighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, aku minta kesibukan aktivitas yang mendekatkan engkau kepada Allah. Catat. Yang pertama ampunan, yang kedua penjagaan, yang ketiga pertolongan, yang keempat adalah kesibukan yang bermanfaat. Pegang tumpat, bawa sampai datang Muharram lagi itu. Dan sekarang sebelum Muharram minta apa coba? Gak usah jauh-jauh, ulama sudah ngajarin, pakai nyari-nyari, puyeng nyari-nyari mah. Kadang benar, kadang salah, kebanyakan salah. Minta aja sama ulama. Karena ulama itu jalannya nggak akan keliru, karena mereka bicara dengan rohani mereka, bukan dengan hawa nafsu mereka. Apa yang kita minta nih malam ini? Dengerin, dicatat nih, sampai 7 nih. Yang pertama adalah qada'ul hajat. Mudah-mudahan malam ini hajat kita dikabul. Kan kalau hajat amin. Yang belum nikah cepat nikah. Yang belum kerjaan dapat kerjaan. Yang lagi ujian mudah-mudahan Allah sukseskan. Benar-benar. Ini kalau kita bicara hajat dari pagi sampai pagi, sampai malam, kagak habis-habis hajat kita mah. Benar-benar. Satu, qadul hajat minta malam ini. Hadirkan hati. Dan yang kedua nih, husnul khatimah. Ya, sedabdak-dabdak kayak kita wajar ya. Itu bandel nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan orang bandelnya. Nih Abah dulu bilang gitu, lo tong boleh bandel tapi jangan di kampung orang. Kalau di kampung orang jempol gua ke bawah, tapi kalau di kampung sendiri lu bandel, gua jempolnya di bawah. Tapi kalau lu bandel di kampung orang, gua jempol di atas. Artinya lu nggak tahu, orang kampung itu nggak tahu lu bandel. Lu kamu bandelnya di luar sono. Begitu mau jadi jagoan. Paham gak? Tapi kalau bisa jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya. Yang pertama minta khusus sebandel-bandel kita udah kembali. Lu bandel kemari ngaji. Sebandel-bandel you kemari. Gak apa-apa. Lu gak sholat sini. Lu gak puasa sini ngumpul. Bisa ngumpul lu guru ya gak apa-apa ngumpul dah. Lu gak sholat gak apa-apa. Jangankan lu berzina setiap malam. Duduk di majelis taklim. Keberkahan majelis taklim akan merubah karakter kita dan nilai amal kita bagaimana sesuai dengan karakter Anda. Jangan jauh-jauh dari orang baik, karena mereka punya pantulan Nabi Muhammad SAW. Enggak, jangan jauh-jauh dari majelis. Walaupun kita najis, paham nggak? Ya, jangan jauh-jauh dari majelis. Siapapun kita, najis atau najiskah kita, jangan jauh dari tempat yang baik. Orang baik itu perlu proses, nggak langsung. Udah kayak kue apa kunil ya. Dua, terakhir. Ini udah 8. Saya belum makan. Di kemarin belum makan saya. Alhamdulillah. Kemarin saya belum makan tuh. Saya berhenti makan jam 8 malam kemarin. Jam 8 ini belum makan sampai sekarang. Ya, dengerin. Yang ketiga, di perut udah kotok. Nanti boy, sabar. Ini nafsu ini dibilang, ayo makan dong, enak sekarang. Nanti boy, sabar. Gak mati, seminggu aja gak mati, gak makan, ya kan? Tapi, saya sekarang ajarkan yang ketiga.
Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah minta panjang umur. Jangan minta kepanjangan umur ya. Minta panjang umur di dalam taat kepada Allah. Inilah yang dipinta oleh ulama pada malam 10 Asyura. Dengan 3 ini Anda selamat. Yang pertama, hajat kita dikabul. Amin. Pengen apa dia dikasih? Enak kagak? Ya Allah ya Tuhan kami pengen jodoh yang cantik. Dapat? Dapat? Dengerin, amin aja lu pada, dengerin. Allahumma inna nas'aluka zaujatan jamilatan. Amin. Yang punya bini diam. Bini yang doanya nggak punya bini nih, atau yang punya bini lagi. Allahumma inna nas'aluka zaujatan jamilatan. Satu. Betul. Ghaniyatan. Aku minta istri yang cantik dan juga kaya raya. Anjir. Enak kagak lo? Enak kagak? Ya, yang ketiga ini penting. Solihatan, soleh. Bini udah cakep, cantik, soleh. Kadang-kadang bini cantik, kaya raya kagak soleh. Kita nggak kerja diomelin. Bener kagak? Tapi kalau isi yang soleha, cantik, kaya raya, apa katanya? Abang buat apa kerja? Mendingan ibadah aja di rumah. Banyak kok caranya dipahalin. Nggak perlu jauh-jauh, di rumah juga banyak. Lah bagaimana Neng ngasih nafkahnya abang? Kan duit banyak bang. Buat apa? Nyari duit buat ibadah. Duit udah banyak, ngapain nyari duit? Tuh. Bini yang soleh, coba. Coba kalau bini kagak soleh, udah susah lagi. Dipeleterin lo, diikat lo, dicekek, udah kayak gundu, ditendang sono, ditendang sini. Tuh, emang coba zaman sekarang nih, perempuan nih, laki-laki. Zaman sekarang fitnah tunisa, fitnahnya perempuan di akhir zaman. Makanya kata Nabi, wassalsa di khairat, kasih pesan perempuan biar baik, biar kagak bangor. Nih, dengerin, di akhir zaman, siapapun bahkan ahli ibadah dicoba dengan istrinya. Jangan lo yang agak soleh, kita aja yang katanya soleh coba. Siapapun di akhir zaman dicoba. Kenapa? Tantangan yang paling berat. Ulama paling jago dalam menyelamatkan dirinya dari godaan dunia. Tapi yang satu ini dunia beda. Bakat berarti. Hati itu bisa jawab. Paham ya? Di akhir zaman, makanya biasa bang. Jadikan isi itu ladang pahala sabar diam, diam. Ini dengerin. Panjang om. Qadul haj. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Panjang umur. Inilah terakhir dah. Mudah-mudahan ya kita dapat 3, amin. Cuma dapat 4, dapat 3, dapat 4. Dapatin dulu 4, baru dapat 3. Berarti 7. Ampunan Allah. Dengerin, selama kita punya dosa, jangan ngarep lu pengen berbahagia. Bohong. Selama punya dosa, nggak bakal diterima ibadah kita. Makanya tobat yang benar. Nggak akan bisa selama kita punya dosa menyampaikan kita untuk bahagia. Hidup malangkara di akhirat ente. Tobat yang benar. Jangan punya dosa. Kalau punya dosa, cepat minta ampun sama Allah Ta'ala. Insya Allah. Wajar kita punya dosa. Tapi nggak wajar punya dosa, itu nggak minta maaf sama Allah. Paham nggak? Wajar kita punya dosa. Wajar kita punya salah. Wajar kita punya khilaf. Tapi kata istighfar jangan pernah lepas dalam hidup Anda. Minimal 70 kali sehari semalam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya rabbal.